Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Adan Saputra dengan NIM 23 garis miring 514482 garis miring SV garis miring 22363. Jadi di sini saya dari Prodi TRE angkatan 2023 dari kelas area A. Jadi di sini saya akan mempresentasikan laporan proyek akhir mengenai mata kuliah teknik kendali. Nah, jadi di sini saya mendapatkan tugas untuk membuat simbol model moving car dengan MATLAB dan Simulink. Jadi nanti akan disimulasikan mengenai Simulink. Jadi pada dasarnya proyek ini itu adalah simulasi dinamika kendaraan untuk memahami perilaku gerak mobil. Jadi nanti proyek ini akan memodelkan gerakan mobil sederhana menggunakan MATLAB dan Simulink dengan asumsi mobil bergerak saat pedal gas ditekan dan melambat saat dilepaskan. Kemudian proyek ini juga akan mengkaji hubungan antara input atau tekanan pedal gas dan output, yaitu kecepatan kendaraan, serta mengevaluasi pengaruh parameter seperti gangguan atau noise dan variasi sinyal input yang berasal dari proses generator. Dan tujuannya adalah ini, mahasiswa dapat membuat permodelan sistem sederhana menggunakan MATLAB dan Simulink. Kemudian mahasiswa dapat menganalisis hasil permodelan sistem sederhana dari simulasi software itu, yaitu Simulink ini. Kemudian mahasiswa dapat mengetahui pengaruh setiap parameter pada diagram blok terhadap output sistem. Jadi pada dasarnya simulasi moving car tadi adalah salah satu bentuk sistem kendali, di mana sistem kendali sendiri adalah sekumpulan komponen atau perangkat yang dirancang untuk mengatur atau mengendalikan perilaku suatu sistem agar mencapai output atau performa yang diinginkan. Jadi nanti sistem ini akan bekerja dengan menerima input, memprosesnya dan menghasilkan output atau keluaran yang sesuai dengan kebutuhan atau preferensi. Dan nanti ini akan dimodelkan melalui Simulink atau software. Nah, jadi untuk prosedur perencanaannya ini adalah langkah-langkahnya. Kemudian yang pertama adalah kita harus mengidentifikasi sistem dan tujuan simulasinya. Karena di sini adalah menyimulasikan gerakan mobil yang disederhanakan, maka nanti kita akan mengasumsikan bahwa mobil itu bergerak saat pedal gas ditekan. Kemudian setelah pedal gas dilepaskan, mobil akan berjalan konstan ataupun berhenti. Kemudian untuk pembuatannya adalah membuat blok, menambahkan blok. Jadi ada 4 blok yang digunakan di sini, di mana ada pulse generator, kemudian blok gain, kemudian blok integrator second order, dan blok output. Nah, kemudian parameter ini diubah, parameter gain menjadi 2, kemudian second order integrator ini juga diubah menjadi 0 untuk initial conditionnya. Kemudian limit X itu diubah pada blok integrator ini juga, batas atasnya. Kemudian disimulasikan dengan mengatur stop time-nya ke 10 dan mendata simulasinya itu di data inspector. Nah, kemudian ini adalah lanjutannya. Jadi dari diagram blok yang pertama ditambahkan blok-blok baru, di mana ada penambahan blok konstan, subtract, add, zero order hold, band limit with noise, white noise, dan output ketiga. Nah, kemudian dari blok-blok ini tadi diubah parameter-parameternya, di mana konstan ditetapkan menjadi 10, kemudian ditambahkan blok subtract tadi, kemudian noise diubah ke 0,01 di noise powernya, kemudian sample time di zero order hold diubah menjadi 0,1. Jadi kemudian dari sini dilakukan simulasi kembali untuk menganalisis bagaimana pengaruh dari penambahan noise ini. Kemudian yang ketiga adalah pengubahan parameter pulse generator. Jadi pengubahan parameter pulse generator ini adalah salah satu bentuk mengubah perilaku pedal gas. Jadi dengan kita mengubah pulse generator, maka seolah-olah kita sedang mengatur pedal gas pada mobil di keadaan nyata. Nah, kemudian di parameter pulse generator ini yang diubah adalah periode di setel menjadi 5, kemudian lebar pulsanya menjadi 20.
Nah, ini tadi. Jadi pengambilan data pada simulasi sistem moving car ini menggunakan Simulink. Pengambilan data ini dilakukan dalam 3 tahap dengan tujuan mengevaluasi pengaruh gangguan terhadap sistem dinamis. Jadi yang pertama adalah kondisi normal tanpa noise dan pulse-nya default. Ini adalah diagram blok yang pertama, tanpa adanya noise dan tanpa adanya perubahan di pulse generatornya. Kemudian yang kedua adalah kondisi dengan noise. Ini sudah ditambahkan dengan diagram blok baru, dengan blok-blok baru. Hanya saja noise ini disetting tanpa pengubahan parameter pulse generator. Dan yang ketiga ini adalah ini tadi, kondisi noise sudah ada ditambahkan dengan perubahan parameter pada pulse generator. Pulse generatornya adalah periode kelima dan lebar pulsanya ke-20. Nah, jadi dari teknik pengambilan data yang dilakukan, kita dapat mendapatkan hasil data pengamatan. Yang pertama adalah kondisi normal. Jadi di kondisi normal ini ada 2 output. Yang pertama adalah output 1 yang bergaris merah. Ini adalah posisi kendaraan. Jadi hasil integrasi dari kedua akselerasi tadi. Kedua dari akselerasi. Kemudian yang kedua adalah output berwarna hijau. Ini adalah kecepatan kendaraan. Nah, jadi parameter sistem yang pertama tadi adalah pulse generator ini tidak ubah. Jadi duty cycle-nya adalah 50%. Ini adalah settingan default dari Simulink ini sendiri. Kemudian gain itu tadi diubah menjadi 2 sehingga percepatan konstannya itu adalah 2 satuan saat pulse aktif. Nah, jadi integrator order 2 ini adalah mengintegrasikan percepatan sehingga menjadi kecepatan, kemudian mengintegrasikan kecepatan menjadi posisi. Nah, jadi interpretasi grafiknya adalah seperti berikut. Saat kondisi normal ini, kurva merah dengan posisi out 1, linear ini akan naik. Jadi naiknya konstan dan konsisten. Jadi seiring waktu ya membentuk garis miring positif. Hal ini konsisten dengan kondisi di mana percepatan konstan selama pulsa aktif. Kemudian kecepatan juga konstan dan posisi bertambah secara linear. Jadi tidak ada deviasi, lonjakan atau fluktuasi yang menandakan tidak adanya gangguan atau noise. Jadi sini benar-benar lurus tanpa adanya noise. Kemudian yang kurva hijau yang menunjukkan kecepatan adalah ini menunjukkan naik tajam dari 0 hingga ke 1 sekitar 0,5 ya. T-nya 0 hingga 0,5 dan stabil pada nilai tetap. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa pulse generator ini hanya aktif di awal lalu berhenti menjadi 0 dan akselerasi menjadi 0 karena kecepatannya akan konstan. Jadi nilai kecepatan ini akan mendatar di satu satuan yang berarti sistem mempertahankan kecepatannya dan tidak mengalami perubahan. Jadi akan konstan. Nah, kemudian dengan yang kedua adalah kondisi noise. Nah, jadi sudah ditambahkan noise di awal tadi, di mana noise power diubah dan diubah menjadi sample time-nya. Nah, jadi jika di sini dilihat measure distance dan actual distance ini menunjukkan perubahan, di mana measure distance ini menunjukkan fluktuasi kecil dan bertingkat. Jika kita zoom di sini, nah antara 0 hingga 0,5 terjadi 5 peningkatan. Hal ini terjadi karena sampling time yang digunakan di settingan awal tadi itu adalah 0,1 detik, yang artinya di antara 0 hingga 0,5 detik ini terjadi 5 kali pengambilan sampel. Jadi kalau di sini dilihat terjadi 5 perubahan fluktuasi dari measure distance seperti itu. Kemudian terdapat penurunan bertahap karena posisi kendaraan itu semakin mendekati halangan. Kemudian fluktuasi ini mencerminkan pengaruh white noise dari sensor atau simulasi ketidakakuratan, di mana measure distance ini dipengaruhi oleh noise, yaitu tidak keakuratan dari sensor itu sendiri. Nah, kemudian di plot 2
velocity terlihat bahwa awal simulasi kecepatan stabil di atas 0, mencerminkan pergerakan konstan. Yaitu kemudian tidak ada pengaruh dari noise terhadap kecepatan karena noise hanya ditambahkan pada pengukuran jarak, bukan ke sistem dinamika utama. Jadi tidak ada pengaruhnya di velocity. Kemudian di pedal position, karena settingan pulse generator belum kita ubah, jadi pulse generator ini hanya aktif sangat singkat di awal sekitar 0,1 detik. Jadi kurang lebih di sini. Dan singkatnya ini membuat singkatnya pulsa ini tadi membuat kendaraan hanya mengalami percepatan sesaat lalu bergerak konstan. Ini bisa dilihat di posisi 0,5 di waktu 0,5 T sama dengan 0,5, velocity sudah mulai konstan hingga ke detik 10. Hal ini juga beriringan dengan pedal position, di mana pedal position ini konstan di 0,5 hingga 10. Jadi pulse generator hanya aktif sekali yang berada di awal, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah kondisi dengan noise dan perubahan parameter pada pulse generator. Jadi kondisi noise tadi tidak dihilangkan, hanya saja diberikan tambahan perubahan parameter pulse generator. Jadi pada pulse generator ini ada perubahan di periode menjadi 5. Jadi sinyal pulsa ini akan mengulang setiap 5 detik. Kemudian lebar pulsa ini diubah menjadi 20%. Jadi sinyal aktif ini bernilai 1%, nilai 1 selama 20% dari 5 detik, yaitu 1 detik lalu mati atau 0 selama 4 detik berikutnya. Jadi kalau misalkan kita lihat ini di sini ya, pedal position ini aktif pada 1 pada interval 0 hingga 1, kemudian pada interval 5 hingga 6, 10 hingga 1. Ini karena time setting tadi hanya diatur ke 10, jadi tidak terlihat karena simulasi ini hanya menunjukkan sampai 10 detik saja. Nah, jadi antara waktu-waktu ini nilai pedal position itu akan mati karena dipengaruhi oleh settingan pulse width ini tadi. Jadi makanya kita lihat 0 hingga 1, kemudian ada jeda 4 kali 4 detik, 1 2 2 3 3 4 dan 4 5. Jadi mati selama 4 detik dan aktif lagi di detik yang kelima, antara detik 5 dan detik 6. Nah, dari sini artinya ini kendaraan hanya berakselerasi pada awal di antara detik 0 hingga 1 dan di detik 5 hingga 6. Jadi 2 detik dari total waktu simulasi, yaitu 10 detik. Nah, kemudian untuk velocity ini adalah salah satu salah satu output yang terpengaruh oleh perubahan parameter ini tadi. Karena saat pedal aktif awal 0 hingga 1, kita lihat grafik di sini, akan terjadi kecepatan naik ke 1 satuan, dimana jika kita lihat velocity ini yang tadinya 0 berubah menjadi 1. Nah, di kondisi yang sama saat pedal ditekan lagi pada kondisi di detik 5, velocity ini juga akan berubah dari 1 satuan menjadi 2 satuan di detik 5 hingga 6. Nah, jadi saat pedal mati ini percepatan akan 0, sehingga kecepatan itu akan konstan di 1 satuan. Kemudian saat pedal aktif, maka percepatan akan bertambah dan kecepatan akan naik 1 satuan menjadi 2 satuan di detik 5 dan 6. Dan nantinya akan konstan lagi. Jadi intinya kendaraan ini akan mendapat dorongan kecepatan setiap kali pedal aktif, lalu melaju stabil di kecepatan terakhirnya saat pedal mati. Jadi pedal position dan velocity ini grafiknya sangat saling terhubung. Jadi saat pedal position ini berubah, maka velocity ini akan berubah juga. Nah, dari pengaruh
pedal position dan velocity ini, maka ada pengaruh juga di measure distance dan actual distance-nya. Jadi actual distance tadi adalah posisi kendaraan terhadap halangan, jadi menurun karena kendaraan ini akan semakin mendekat dengan halangannya, yaitu limit tadi, limit yang disetting di awal yaitu 10. Kemudian measure distance hijau ini sama dengan actual distance, tapi dengan fluktuasi kecil akibat band limit atau noise, band limit white noise dan zero order halt. Jadi ini adalah jarak yang dipengaruhi oleh sensor ini tadi, jadi banyak noise-nya. Nah, jadi kalau misalkan kita perhatikan, saat kendaraan melaju lebih cepat setelah 5 detik, kurva ini turun lebih curam. Jadi di kondisi 0 detik 0 hingga 1, kurva ini mengalami penurunan. Nah, penurunan ini sebenarnya tidak terlalu tajam, namun saat kondisinya itu sudah berada di kecepatan 1, kurva ini akan turun tajam di detik 1 hingga detik 5,5, di mana tengah-tengah ini. Kemudian di detik 5,5 hingga detik 10, di mana pedal gas ini semakin diinjak, jadi kemudian diinjak lagi, dan velocity-nya ini bertambah dari 1 satuan menjadi 2 satuan, maka actual distance dan measure distance-nya ini akan semakin turun karena semakin dekat dengan limit atau batas dari settingan awal, seperti itu. Jadi setelah 5 detik kurva akan turun lebih curam. Jadi ini lebih datar, kemudian curam, kemudian lebih curam lagi. Jadi kurva akan menjadi seperti ini. Jadi kesimpulannya adalah permodelan moving car sederhana ini berhasil mempresentasikan hubungan antara kecepatan, dan posisi kendaraan secara efektif. Jadi dalam kondisi normal, sistem ini menunjukkan gerakan linear yang ideal. Kemudian penambahan gangguan berupa band limit white noise serta penggunaan zero order halt ini memberikan simulasi realistis terhadap kondisi sensor dan sistem sampling digital. Kemudian perubahan parameter input pada pulse generator ini juga mempengaruhi respon kecepatan kendaraan, di mana parameter pada pulse generator ini tadi diasumsikan sebagai kondisi pedal gas, kemudian akan berpengaruh pada kecepatan kendaraan, yang tentunya nanti akan berpengaruh juga pada measure distance dan actual distance-nya. Jadi secara keseluruhan model sederhana ini berhasil memberikan pemahaman tentang dinamika gerak kendaraan serta pengaruh noise dan kontrol digital dalam sistem nyata. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.